Hai guys, welcome back to Persaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini kita membahas mengenai sebuah kontradiksi di dalam Alkitab, yaitu siapakah kakeknya Yesus? Walaupun kita tahu bahwa Yesus itu lahir daripada Roh Kudus, namun ayahnya yang legal di dalam dunia ini adalah Yusuf. Dan kalau kita baca kitab Lukas, Yusuf ini adalah anak daripada Eli. Namun kalau kita baca di kitab Matius 1 ayat 16, dikatakan bahwa Yusuf ini anak daripada Yakub. Jadi, manakah yang benar? Pertama, kita perlu tahu bahwa perbedaan ini disebabkan karena Matius serta Lukas menuliskan genealogi ataupun daftar keturunan sampai dengan Yesus ini dengan metode yang berbeda. Kalau Matius, dia menuliskan genealogi ataupun mentris keturunan ini berdasarkan pewaris tahta Daud, mulai dari Daud sampai kepada Yusuf dan juga Yesus. Sedangkan Lukas menuliskan betul-betul keturunan secara nenek moyang. Salah satu bukti daripada hal ini adalah, kalau kita lihat daripada list genealogi daripada kedua kitab ini, maka kita akan menemukan bahwa urutannya mulai dari Abraham sampai dengan Daud itu sama. Namun setelah itu, barulah berbeda. Kalau kita baca di Lukas 3 ayat 31, dikatakan seperti ini. Anak Milea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Jadi kita lihat di sini bahwa Natan adalah anak daripada Daud. Namun di Matius 1 ayat yang ke-6, kita bisa melihat bahwa anak daripada Daud adalah Salomo. Dan kita bisa menemukan di 2 Samuel 5 ayat ke-14 bahwa Natan dan juga Salomo ini keduanya adalah anak daripada Salomo. Jadi kita bisa melihat bahwa asal perbedaannya adalah karena di kitab Lukas memberikan keturunannya secara fisik atau dalam beberapa kasus memiliki hubungan relasi secara keluarga yang dekat. Ini berbeda dengan Matius. Matius lebih tertarik untuk menunjukkan bahwa ayah Yesus adalah pewaris tahta yang sah dari tahta Daud. Hal ini semakin diperkuat dengan cara penulisan genealogi bagi kitab Lukas maupun Matius. Di kitab Lukas, kita melihat bahwa ia menuliskan dari akhir dahulu, dimulai dari Yesus, lalu mundur ke belakang. Ini berbeda dengan Matius, di mana ia menuliskan dari awal terlebih dahulu, untuk menunjukkan serta memfokuskan pada keturunan Daud. Jadi, siapa sebenarnya kakek daripada Yesus? Eli atau Yakub? Ini adalah kemungkinan besar hal yang terjadi. Pertama, mengenai Eleazar. Eleazar kemungkinan adalah pewaris sah daripada tahta Daud, dan ia meninggal sebelum menikah atau sebelum mempunyai anak. Sehingga secara tradisi, maka saudaranya yang paling dekatlah yang akan dihitung sebagai keturunannya dan dikatakan berasal darinya. Dan saudara tersebut adalah Matan, di mana kemungkinan besar ada perbedaan pelafalan di kitab Lukas, di mana di Lukas disebut sebagai Matat. Itu artinya, Yakub dan Eli adalah saudara-saudara. Lalu kemungkinannya, Yakub ini meninggal sebelum memiliki anak, sehingga secara tradisi, maka saudaranya saudara haruslah menikahi istrinya, lalu menghasilkan anak atas namanya. Sehingga akhirnya, Eli menikahi istri daripada Yakub dan memiliki anak, yaitu Yusuf, ayah daripada Yesus. Dengan logika seperti ini, maka kita bisa menemukan bahwa Yusuf adalah pewaris sah tahta Daud dari keturunan Yakub, namun secara fisik, ia adalah anak daripada Eli. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini adalah sesuatu yang terasa kontradiktif dalam Alkitab, sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, memiliki solusi atau penjelasan yang bisa untuk kita mengerti. Jadi, jangan sampai kita meninggalkan iman kita, atau bahkan iman kita menjadi lemah, hanya karena kita membaca ayat-ayat Alkitab yang terkesan kontradiktif dan berlawanan satu dengan yang lainnya. Oke guys, sekian dulu buat video kali ini. Semoga video tadi bisa membantu kalian untuk memahami lebih dalam lagi mengenai Alkitab. So, thank you guys for watching. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian, serta komen kalau ada hal-hal yang mungkin kita bisa diskusikan bersama. Jangan lupa juga buat subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, okay guys, thank you for watching. See you in another episode. God bless.